Setelah Wang Lin muncul di atas langit sekte Suandao, bersiap untuk memasukinya, Wang Lin pun sejenak menatap ke TKP sekte itu, yang kali ini seluruh penjuru wilayahnya ditutupi oleh kabut putih. Bahkan jalan kecil di atas gunung itu pun diblokir, memungkinkan orang awam tak bisa untuk memasukinya, sehingga buat Wang Lin pun dapat menebak kemungkinan sekte Suandao ini telah mengasingkan diri sejak lama dan tak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Namun alih-alih membuat keributan untuk memasuki sekte Suandao itu, Wang Lin pun memilih cara halus menggunakan teknik teleportasinya menghilang dari TKP-nya. Dengan ketika muncul kembali, sosoknya pun sudah berada di gunung belakang sekte Suandao, lebih tepatnya di sebuah gua. Setelah tiba di sana, Wang Lin pun bergegas duduk bersila di dalam gua, mengumpulkan semua energi spiritual di dalam tubuhnya, dan pada akhirnya mulai melakukan ritual penerobosan kultivasinya itu. Dengan setelah beberapa hari kemudian Wang Lin memasuki mode penerobosan kultivasinya itu, ia pun perlahan membentuk segel di tangannya. Dengan ketika segel itu berhasil terbentuk, tubuh aslinya pun perlahan keluar dari avatarnya di balik penampilan rambut putih dan wajah badasnya. Namun pasca kemunculan tubuh aslinya ini, Wang Lin pun spontan mulai merenung sejenak dihadapkan dengan situasi si malakama, dikarenakan pada saat ini ia akan mencapai tahap kultivasi formasi jiwa, dan jika dirinya kali ini masih menyatu dengan tubuh aslinya, kemungkinan besar itu akan mengganggu proses ritual penerobosan. Apalagi jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama dengan tubuh avatarnya, maka itu dapat dipastikan akan terlalu banyak menimbulkan kekurangan. Tetapi setelah sejenak berpikir keras tentang masalah ini, Wang Lin pun akhirnya membuat keputusan saat ia memutuskan untuk mengorbankan tubuh aslinya dengan menghancurkan kultivasinya. Oleh sebab itu, setelah membuat keputusan ini, Wang Lin pun kemudian menglanjutkan proses ritual penerobosannya itu. Dengan kali ini kedua tubuh aslinya dan avatarnya pun perlahan membentuk segel di tangannya yang segera menghasilkan asap hijau untuk langsung mengitari tubuhnya. Dengan ketika kemunculan asap hijau itu, sepotong energi spiritual pun menyebar dari tubuh aslinya, diikuti juga dengan keluarnya tetesan cairan merah yang tampak seperti darah. Saat cairan merah itu pun tak menempel sepenuhnya di tubuh aslinya, melainkan itu membentuk butiran darah di sekitarnya yang secara bertahap jumlahnya terus meningkat, sehingga ketika situasi ini masih berlangsung, wajah tubuh asli Wang Lin pun perlahan menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya pun terus mengalami penurunan sampai pada akhirnya 10 hari kemudian, tubuh asli Wang Lin itu pun kali ini tampak terlihat lebih tuwir dan tingkat kultivasinya pun telah turun ke tahap awal formasi inti. Ikuti manik-manik darah yang segera membentuk cincin merah di sekitarnya untuk langsung menyelimuti tubuh aslinya. Dengan ketika proses itu terjadi, tubuh asli Wang Lin pun tiba-tiba memunculkan suara berderak tanpa seperti retakan. Sebelum pada akhirnya, itu pun hancur berkeping-keping, menghilang ke dalam tanah dan memunculkan sekumpulan energi spiritual yang sangat kuat. Saat energi spiritual itu pun tanpa basa-basi langsung diserap oleh tubuh avatar Wang Lin, yang membuat kekuatan si tubuh avatarnya itu pun kali ini meningkat sangat pesat, beribu-ribu kali lipat melampaui kekuatan yang dimilikinya sebelumnya. Dengan ketika semua proses ini berjalan sempurna dan memasuki tahap akhir proses penerobosan, Wang Lin pun spontan melontarkan secara lantang kata formasi jiwa dari mulutnya. Dengan ketika kata-kata itu terdengar, domain kehidupan dan kematiannya pun perlahan mulai menyebar di sekitarnya, menutupi seluruh penjuru gunung TKP Wang Lin maupun wilayah sekte Suandao, yang bahkan domain itu juga secara edannya mencakup menutupi seluruh penjuru wilayah negara jauh. Sehingga ketika fenomena ini terjadi, Wang Lin pun perlahan menutup kedua matanya dan memfokuskan dirinya memasuki mode kultivasinya menerobos tahap formasi jiwa. Sontak saja melihat fenomena aneh domain Wang Lin yang menutupi seluruh penjuru negara jauh, semua praktisi maupun manusia panah di wilayah negara jauh pun spontan terbelalak keheranan dengan tak tahu menahu mengenai fenomena aneh domain ini dan sedikit merasakan ketakutan di dalam hatinya, sehingga buat masing-masing dari mereka pun bertanya-tanya mengenai gerangan apakah sebenarnya fenomena aneh ini. Bahkan bukan hanya para praktisi biasa dan para manusia panah ini saja yang menunjukkan rasa herannya. Semua para praktisi tingkat atas di negara jauh pun juga menunjukkan hal yang sama saat mereka bergegas terbang keluar dari berbagai sektenya untuk memeriksa mengenai gerangan apa sebenarnya yang terjadi di wilayah negara tercinta mereka ini. Tapi setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan, mereka pun tak dapat menemukan dari mana asal fenomena aneh itu, yang bahkan dengan tingkat kultivasi tingginya, mereka pun hanya akan dapat merasakannya tanpa bisa sedikit pun menemukan keberadaannya, seperti halnya seseorang yang ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi tak bisa sama sekali memiliki sepenuhnya raganya. Aduh. Namun ketika semua penduduk negara jauh ini masih dirundung rasa herannya, lambat laun awan di langit di wilayah mereka ini pun tiba-tiba sepenuhnya menghilang.
digantikan kegelapan yang tak berujung, menyisakan rasa damai. Dan dalam kedamaian ini, semua penduduk negara jauh maupun praktisi hebat sekalipun dipenuhi oleh domain kehidupan dan kematian, sehingga buat mereka pun kali ini mengalami perasaan tenang di dalam jiwa raganya. Dengan ketika perasaan tenang ini menyebar, beberapa praktisi hebat negara jauh pun akhirnya menemukan TKP asal fenomena aneh itu yang ternyata berasal dari wilayah sekte Swandao. Setelah para praktisi hebat negara jauh mengetahui TKP fenomena aneh domain itu, masing-masing dari mereka pun spontan mengalami perasaan gugup di hatinya. Sebab hal ini didasari atas tebakan mereka yang menduga berdasarkan catatan kuno yang pernah mereka baca bahwa fenomena aneh domain ini terjadi disebabkan akan adanya seorang praktisi yang ingin menerobos ranah kultivasi transformasi jiwa. Membuat mereka pun tak menyangka si praktisi itu akan secara edannya mencapai transformasi jiwa di wilayah negara jauh mereka ini, sehingga menyebabkan masing-masing dari mereka pun sontak bertanya-tanya mengenai gerangan siapakah sebenarnya si praktisi biangkela di penerobosan ini, yang mengapa beliau memilih tempat ini untuk melakukannya, dan apakah beliau juga merupakan bagian dari praktisi penduduk wilayah negara jauh. Tapi setelah bertanya-tanya memikirkan hal ini, para penduduk negara jauh pun spontan menunjukkan kegirangannya. Sebab mereka tahu jika si praktisi itu berasal dari negara jauh, kemungkinan besar itu akan sangatlah menguntungkan mereka, dikarenakan negara mereka akan memiliki seorang kultivator langkarana formasi jiwa yang dapat dipastikan akan menjadi tameng pelindung negara tercinta mereka ini. Sementara kegirangan ini masih dialami sama penduduk negara jauh pada saat ini di TKP Wanglin berada, yang kali ini masih menunjukkan mode kultivasinya dengan duduk bersila di dalam gua. Tubuhnya pun kali ini tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi, diikuti dengan kemunculan kumpulan kecil sosok manusia tampak persis seperti dirinya, yang ternyata itu merupakan nesensolnya keluar dari dahinya untuk segera melayang di atasnya. Sebelum kemudian itu pun tiba-tiba memunculkan gelombang energi spiritual yang dengan cepat berkumpul di sekitar Wanglin, membentuk pusara raksasa di gunung belakang sekte Swandao. Diikuti juga dengan kemunculan sebuah lubang hitam raksasa yang tanpa diduga tiba-tiba muncul di langit, dipenuhi banyak bintang-bintang yang terus bersinar di dalamnya. Dengan ketika kemunculan lubang hitam itu, Wanglin pun dapat memperhatikan nesensolnya itu mendongakkan kepalanya menatap lubang hitam di langit, tampak menunjukkan ketidaksabarannya, sehingga Wanglin pun yang melihatnya spontan mengalami ketremoran di tubuhnya. Sebab ia teringat fenomena lubang hitam itu merupakan adegan dari ingatan dewa kuno, dengan lubang hitam itu merupakan ruang di luar planet Sujaku, dikarenakan ketika seorang kultivator mencapai transformasi jiwa, maka nesensol mereka akan melalui serangkaian perubahan dan prosesnya membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Dengan selama proses ini, seorang kultivator pun dapat menggunakan domain mereka untuk membuka lubang hitam di langit dan menggunakan energi spiritual yang tak terbatas darinya untuk membantu si kultivator itu mencapai transformasi jiwa. Oleh sebab itu hal ini pun harus dimanfaatkan Wanglin, dikarenakan ini merupakan kesempatan terbaik baginya untuk menerobos ranah kultivasi transformasi jiwa. Namun ketika Wanglin masih memikirkan hal ini, sejumlah besar energi spiritual pun tiba-tiba mengalir keluar dari lubang hitam di langit. Sebelum kemudian itu pun mengalami serangkaian perubahan yang langsung memasuki nesensol Wanglin. Dengan ketika energi spiritual itu memasuki nesensol Wanglin, nesensolnya itu pun tiba-tiba mulai memancarkan sekumpulan besar cahaya pelangi yang segera menyebar menutupi seluruh penjuru wilayah sekte Swandao. Saat itu pun membuat si nesensol Wanglin kali ini menjadi transparan, seolah-olah akan mengalami perubahan. Sebelum kemudian lubang hitam di langit pun tiba-tiba memuntahkan sedikit energi spiritual terakhirnya, dan secara bertahap akhirnya tertutup menghilang dari langit. Setelah menghilangnya lubang hitam itu, energi spiritual terakhir yang sebelumnya dimuntahkan lubang hitam pun melesat secepat kilat tampak seperti seekor naga yang segera memasuki nesensol Wanglin. Dengan ketika energi spiritual itu memasukinya, perubahan luar binasa pun segera dialami nesensol Wanglin. Saat kali ini jiwanya pun sepenuhnya mengalami peningkatan ke transformasi jiwa dan membentuk tubuh jiwa utama yang sangat OP. Sebelum kemudian nesensol itu pun kembali memasuki tubuh Wanglin, sepenuhnya menyatu bersama raganya, menyebabkan Wanglin pun kali ini mengalami perubahan penampilan serta peningkatan kemampuan di dalam tubuhnya, sehingga membuatnya pun kali ini pada akhirnya dinyatakan berhasil menerobos ranah kultivasi formasi jiwa.
Pasca berhasil melakukan penerobosan kultivasi formasi jiwa itu, Walin pun perlahan membuka kedua matanya yang kali ini memancarkan cahaya badas disertai aura luar binasa kuat yang dimunculkan di tubuhnya. Sebelum kemudian ia pun mencoba kemampuan spesial dari ranah kultivasi formasi jiwanya ini dengan cara santuy melambaikan tangannya untuk mencoba membuka sebuah celah ruang yang segera muncul di sampingnya berniat untuk dimasukinya. Tetapi merasa energi spiritualnya sedikit melemah pasca penerobosan yang dilakukannya sebelumnya, dan jikalau ia kali ini memaksakan dirinya untuk mencoba memasukinya, kemungkinan besar itu akan menimbulkan bahaya baginya. Memutuskan untuk tak memasuki celah ruang yang dibuatnya itu, sebelum kemudian ia pun memilih untuk berjalan keluar dari dalam gua. Namun tepat ketika Wang Lin baru saja keluar dari dalam gua, ekspresi di wajahnya pun spontan mengalami perubahan hebat. Ini dikarenakan ia dapat melihat bahwa semua anggota Sekte Suandao kali ini berlutut di tanah memberikan salam penghormatan ke arahnya, yang bahkan bukan hanya para anggota Sekte Suandao ini saja yang menunjukkan rasa hormatnya. Beberapa praktisi sekte yang ada di seluruh penjuru wilayah negara Zhou pun yang sebelumnya secara kepo datang untuk melihat fenomena penerobosan ini juga menunjukkan hal yang sama, sehingga buat Wang Lin pun yang melihatnya hanya bisa secara bingung menatap mereka. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapannya ke arah seorang pria parubaya yang cukup dikenalnya dan memuji peningkatan kultivasinya selama 40 tahun yang menurutnya terbilang sangatlah luar binasa. Menyebabkan si pria parubaya itu pun yang mendengarnya hanya bisa menunjukkan kebingungannya. Di balik tatapan herannya terus menatap Wang Lin, mengingat ia merasa dirinya tampak seperti mengenalinya. Tetapi tak peduli seberapa keras ia mencoba berusaha mendeteksi sosoknya, ia pun masih sama sekali tak bisa untuk mengingat mengenai gerangan siapakah sebenarnya Wang Lin. Namun ketika kebingungan ini masih dirasakan pria parubaya itu, seorang praktisi tuwir pemilik ranah kultivasi Nesesol pun tiba-tiba bergegas melesat ke arah Wang Lin untuk berlutut memberikan salam penghormatan padanya, sebelum kemudian menanyakan pada Wang Lin yang disebutnya senior dengan nada suara tremornya mengenai dirinya yang apakah merupakan seorang praktisi dari negara Zhou. Dengan ketika pertanyaan itu terdengar, semua kalangan praktisi dari seluruh penjuru sekte di wilayah negara Zhou pun spontan mengalihkan tatapan penuh girangnya ke arah Wang Lin, tanpa berharap pemuda mantan Kang Bantai itu merupakan bagian praktisi dari negara Zhou yang kemungkinan itu akan sangat menguntungkan mereka, mengingat jika Wang Lin yang notabene saat ini merupakan praktisi formasi jiwa menetap selama 100 tahun di wilayah mereka ini, dapat dipastikan menurut peraturan yang berlaku, negara mereka akan mengalami peningkatan level negara budidayanya dari yang sebelumnya berada di level negara budidaya peringkat ketiga menjadi negara budidaya peringkat keempat. Namun mendengar pertanyaan si pria tuwir itu dan memperhatikan tatapan penuh harapan semua praktisi wilayah negara Zhou, Wang Lin pun memberikan harapan palsu bagi mereka dengan bilang bahwa sebenarnya dirinya memang seorang kultivasi murni dari negara Zhou. Tetapi untuk menetap selama 100 tahun menjadi tameng pelindung negara mereka dengan tujuan meningkatkan level negara budidayanya, itu pun sama sekali tak bisa untuk dilakukannya, sehingga membuatnya pun pada akhirnya melontarkan permohonan maafnya atas hal ini.